Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita UAS, yaitu materinya limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Ada dua buah fungsi kalau trigonometri, yaitu yang kita bahas hanya sin dan cos saja. Kalau grafik sin, kalian perhatikan grafik yang pertama. Ini adalah grafik sin. Grafik sin itu dia menyentuh titik 0,0 di sini. Nah, menyentuh titik 0,0. Grafik misalkan yang ditanyakan, carilah limit x mendekati tak hingga dari sin x. Maka grafiknya seperti yang di atas. Jadi dia terus ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Terus sampai tak hingga. Berapa nilainya? Karena dia terus ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, jadi nilainya itu tidak jelas. Maka bisa dikatakan dengan tidak ada. Kalau yang cos gimana? Kalau yang cos bedanya, kalau cos itu dia grafiknya dia di atasnya sini. Nah, gini. Jadi gunungnya ada di atas. Dia sama seperti sin. Jadi ketika dia x mendekati tak hingga, dia tetap sama ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, jadi nilainya tidak jelas. Maka limit x mendekati tak hingga cos x itu juga tidak hingga. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada maksud saya. Oke, lanjut. Tapi ketika fungsinya itu berubah, fungsi y sama dengan sin x per x. Nah, jadi ada pernya. Kemudian y sama dengan cos x per x. Jadi ada pernya juga cosnya. Maka ketika kita gambarkan, ini yang pertama adalah y sama dengan sin x. Jadi gambarnya itu kalian perhatikan mendekati tak hingga, semakin ke kanan dia mendekati angka 0. Jadi dia semakin mepet ke 0 ini. Jadi semakin mepet ke sini, garis ini. Sama, ke kiri juga gitu. Jadi awalnya ke atas, ke bawah. Nah, ini dia mepet ke garis ini 0. Maka limit y sama limit x mendekati 0 sin x per x itu sama dengan 0. Jadi kalau ada pernya itu sama dengan 0. Tapi kalau tidak ada pernya, seperti yang pertama tadi, tidak ada, bukan tak hingga, tapi tidak ada. Kalau cos gimana? Nah, ini kan yang sin. Kalau cos gimana? Nah, ini yang cos. Sama, cos juga seperti itu. Jadi dia awalnya naik, dia semakin ke kanan, dia semakin mendekati angka 0. Ke atas juga 0. Ke bawah juga semakin mendekati 0. Ke kiri juga semakin mepet ke angka 0. Maka cos itu sama seperti yang sin, sama dengan 0. Ini penjelasannya, karena fungsinya semakin mendekati 0, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, ini contoh seperti yang pertama tadi. Ini hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan tidak ada. Sama dengan tidak ada. Sama seperti yang awal tadi, karena dia naik turun terus tidak jelas, ya, maka tidak ada. Nah, tapi kalau seperti ini, nah kita balik dulu HP-nya. Karena dia bentuknya per, maka hasilnya sama dengan 0. Gitu. Sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Ini contoh yang lain. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Limit x mendekati tak hingga 3x plus sin x sin 2x per 2x plus 5. Nah, ini ada pernya, tapi ada plusnya di sini. Ada pernya dan ada plusnya. Saya perbesar dulu. Di sini ada pernya, kemudian nah ada plusnya. Jangan langsung sama dengan 0.
ini bukan sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Oke, kita kerjakan kalau seperti ini. Kalau kalian kerjakan dengan cara biasa, itu hasilnya panjang sekali ya. Ini caranya, kalian yang contoh yang kemarin, tugas yang kemarin ada yang mengerjakan cara panjang juga gak apa-apa sih. Ini cara panjangnya, ini sangat panjang sekali. Tapi tidak perlu mengerjakan cara sepanjang ini ya, memakan waktu. Saya ajari cara cepatnya. Nah, cara cepatnya kalian perhatikan, ini kan pangkat tertingginya kan sama. Ini kan pangkat tertingginya sama, wis. Pangkat 1 semuanya kan. Pangkat tertingginya sama. Maka yang harus cukup kalian perhatikan adalah ininya saja, pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya. Nanti kan 3x. Yang bawah 2x, maka hasilnya 3/2. Paham kan? Maka hasilnya 3/2. Nah, sama ini juga 3/2 hasilnya. 3/2. Kalau contoh yang B itu bentuknya berbeda. Kalau kalian mengerjakan pakai cara yang biasa, caranya ya sama ya, panjang sekali. Hasilnya 6. Ada cara cepatnya, ada. Kalian kerjakannya gini. Kalian cukup memperhatikan angka yang ada di atas 3 dan angka yang ada di depannya x, yaitu 2. Tinggal kalian kalikan aja. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, gampang kan? Jadi tidak perlu mengerjakan panjang-panjang. Cukup kalian kalikan 2 kali 3, 6, beres. Oke, kita ke contoh yang lain. Nah, ini contoh mengerjakan soal-soal yang lain. Nomor 1 itu hasilnya tidak ada ya, sama seperti yang tadi. Nomor 2 ada pernya tapi kok jawabannya tidak ada. Kenapa ada yang bisa jawab? Karena yang di atas ini tidak ada x-nya, harus atas ada x, bawah ada x. Jadi harus ada variabelnya. Kalau di atas ini tidak ada x-nya, dia bentuknya konstanta, jadi hasilnya tidak ada gitu. Jadi sama seperti yang nomor 1 hasilnya jadinya, jadi tidak ada. Jadi ke atas ke bawah gitu grafiknya kalau digambar, tidak ada. Nah, baru yang nomor 3. Nah, ini sama-sama ada x-nya, di atas ada x-nya, di bawah ada x-nya, maka hasilnya 0. Tapi kenapa kok tidak pakai cara cepat yang tadi itu? Karena di sini ini tidak ada x-nya. Gitu loh. 2 ini tidak ada x-nya. Kalau yang tadi kan sebelumnya ada plusnya tapi ada koefisiennya, ada variabelnya. Jadi dua-duanya ada variabelnya. Seperti yang nomor 4 ini. Nah, ini di pengurangan. Nah, di sini ada variabelnya, di bawah juga ada variabelnya. Gitu. Jadi yang dilihat ada variabelnya. Beda dengan nomor 3. Nomor 3 nomor 2-nya ini 2-nya tidak ada variabelnya, makanya dia hasilnya 0. Kalau nomor 4 itu ada variabelnya. Berapa variabelnya? Nah, kan 1 di bawah 2, maka hasilnya 1/2. Kan? 4 nih gak usah dilihat karena tidak ada variabelnya. Tidak usah dilihat ini. Jadi yang dilihat hanya ada yang variabel pangkat tertingginya. Nah, nomor 5. Variabel pangkat tertingginya berapa? 3, yang di atas 3, yang di bawah kan 1 ini. Maka hasilnya 3/1 atau sama dengan 3. Gampang kan? Yang nomor 6, kenapa kok tidak ada? Padahal sama-sama ada x-nya. Yang di atas ada x-nya, yang di bawah juga ada x-nya. Kenapa? Karena tidak ada penjumlahannya atau pengurangannya. Nah, ini kan langsung 2x kali sin x, nah gitu. Kecuali 2x tambah sin x, baru beda. Karena ini tidak ada penjumlahan sama pengurangannya yang di atas. Jadi hasilnya tidak ada. Itu ya. Oh, maaf, bukan tidak ada ini. Ini sama dengan 0. Ini bukan tidak ada. Ini sama dengan 0. Jadi sama kayak ini. Sama kayak ini. Sama kayak ini. Jadi ini bukan tidak ada, tapi sama dengan 0. Nah, ini. Salah ini ya. Jadi ini sama dengan 0. Sama seperti nomor 3. Oke, yang nomor 7 sama dengan
Nah, ini baru tidak ada. Nomor 7 tidak ada. Nomor 8 sama dengan 2. Ini kan di sini kan ada angka 1 sih. 1 kalikan 2, 2. Jadi tinggal dikalikan. Oke, bisa kalian pelajari sendiri nanti ya. Contoh yang lain ini nanti keluar di UAS. Kok sudah habis? Oh ini sih. Bentar. Nah, ini terakhir asimtot. Asimtot itu ada dua macam, ada asimtot tegak dan asimtot datar. Utama asimtot tegak, asimtot datar. Jadi asimtot datar ini adalah garis yang mendatar atau horizontal yang didekati grafik fungsi. Kalau asimtot tegak berarti dia yang tegak atau vertikal. Contohnya ini. Grafik fungsi Y sama dengan 2x min sin 3x per x min 8. Asimtot tegaknya yang ini. Asimtot tegak yang ini. Asimtot datar yang ini. Berarti asimtot tegaknya yang mana? Karena dia mendekati angka 8, maka asimtot tegaknya sama dengan 8. Kalau asimtot datarnya sama dengan, berarti yang datar mendekati ini. Jadi hanya melihat grafik aja 2. Gampang kan? Jadi tinggal asimtot tegak dan datar itu sebenarnya cuma melihat grafik aja. Kalau gini, asimtot tegaknya berapa? Asimtot tegaknya itu 4, ini kan tegak. Asimtot datarnya sama dengan 2. Tapi gimana kalau tidak ada gambarnya? Apakah bisa melihat asimtotnya? Bisa. Kalau tidak ada gambarnya. Ini misal tidak ada gambarnya. Kalau kalian mau lihat asimtot datar, ini kalian kerjakan pakai limit yang seperti yang slide barusan itu. Nah, ini dilihat angka tertingginya. Di angka tertingginya kan 2, ini angka tertingginya. Yang bawah kan 1. Jadi 2 per 1 sama dengan 2. Jadi asimtot datar itu sama dengan nilai limitnya. Nah, ini kan 2 kan? Sama. Kalau asimtot tegaknya berapa? Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah yang di bawah. Yang di bawah ini kan x min 8. X min 8 sama dengan 0. X sama dengan 8-nya dipindah. 8. Nah, kan 8. Kalau tegak itu cukup dilihat yang di bawah saja. Kalau asimtot datar itu dikerjakan limitnya, gitu ya pahamnya. Kalau yang ini, nah ini kan tadi yang ini tidak ada trigonometrinya, malah sangat mudah sekali. Kalau asimtot datarnya ini kan 2. Kita kerjakan pakai tidak ada gambarnya. 2 per 1 sama dengan 2. Gampang kan? Kalau asimtot tegaknya, yang ini tegak, yang lihat kita lihat bawahnya, x min 4 sama dengan 0. X nya kita pindah 4. Nah, kan 4. Itu ya. Oke, nanti materinya sampai ini yang terakhir. Untuk contoh-contoh soalnya saya rasa mudah. Cukup kalian ditulis lagi yang barusan itu, yang contoh soal yang tadi itu. Yang kita kerjakan bersama, cukup itu kerjakan saja, ditulis ulang di bukunya. Oke. Sudah tidak ada lagi slide-nya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat ujian.